Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal yang ada dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang pada kesempatan ini khususnya berkaitan dengan pengantar pengembangan sistem dan analisis. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zulfa Fajirani, NIM 19053101 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi. Baik, kita masuk kepada permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan 20.9 halaman 750 sampai 751. Soalnya seperti ini. Sejumlah bisnis biasanya memodifikasi atau mengganti sistem informasi keuangan agar tetap selaras dengan pertumbuhan bisnisnya dan memperoleh keuntungan dari peningkatan teknologi informasi. Hal tersebut memerlukan komitmen waktu dan sumber daya yang substansial. Ketika sebuah organisasi sistem informasinya sebuah analisis sistem dilakukan, jelaskan tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem yang ada milik sebuah organisasi. Baik, pertanyaan yang pertama, jelaskanlah tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem yang ada milik sebuah organisasi. Jawabannya yang pertama, dapat mengidentifikasikan berbagai masalah dari pemakaian user. Yang kedua, menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, dapat memilih metode alternatif dalam pemecahan masalah pada sistem. Yang keempat, dapat merencanakan maupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Lalu selanjutnya, pertanyaan yang B, jelaskanlah aktivitas yang umumnya dijalankan selama analisis sistem. Pada tahap analisis sistem, terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh seorang analisis sistem. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Hal yang dilakukannya di antaranya mengidentifikasikan penyebab masalah, mengidentifikasikan titik keputusan, mengidentifikasikan personel-personel kunci. Lalu yang kedua ada understand. Hal yang dilakukan di antaranya menentukan jenis penelitian, merencanakan jadwal penelitian, mengatur jadwal wawancara, mengatur jadwal observasi, membuat agenda wawancara, dan mengumpulkan hasil penelitian. Selanjutnya ada analyze. Hal yang dilakukan di antaranya menganalisis kelemahan sistem, menganalisis kebutuhan informasi bagi manajemen atau pemakai. Lalu selanjutnya ada report, yaitu membuat laporan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari adanya laporan tersebut diantaranya yang pertama, sebagai laporan bahwa proses analisis telah selesai dilakukan. Yang kedua, meluruskan kesalahan-kesalahan mengenai apa yang telah ditentukan dalam proses analisis yang tidak sesuai menurut manajemen. Dan yang ketiga, meminta persetujuan kepada manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang C. Analisis sistem sering dijalankan oleh sebuah tim proyek yang terdiri dari seorang analisis sistem, seorang akuntan manajemen, dan orang-orang lain yang berpengetahuan dan dapat membantu. Apakah peran akuntan manajemen dalam analisis sistem? Nah, akuntan sebagai pengguna akuntan dan manajer dapat dikaitkan sebagai pengguna sistem informasi akuntansi karena mereka menggunakan sistem informasi untuk mengolah pemrosesan transaksi pada sebuah siklus transaksi keuangan perusahaan, membukukan transaksi dan menyusun laporan. Sebagai pengguna akuntan harus bisa memastikan bahwa sistem baru harus berisi ciri-ciri yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas fungsi pekerjaan dalam organisasi. Peran akuntan harus memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan mereka kepada para profesional atau spesialis sistem yang merancang sistem mereka. Yang kedua ada akuntan sebagai desainer. Nah, salah satu faktor keberhasilan atau kesuksesan dalam perancangan suatu sistem informasi adalah dengan melibatkan pemakai sistem tersebut. Akuntan harus dilibatkan dalam perencanaan sistem karena akuntan mempunyai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip pengauditan, teknik-teknik sistem informasi, dan metode pengembangan sistem. Upaya perancangan sistem memerlukan kolaborasi antara akuntan dengan profesional atau spesialis sistem.
Akuntan bertanggung jawab untuk sistem konseptualnya, sedangkan profesional atau spesialis sistem bertanggung jawab untuk sistem fisiknya seperti pembuatan program, baik itu dalam tampilan program maupun laporan yang dihasilkan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada akuntan sebagai auditor. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disajikan, laporan keuangan, dibutuhkan seorang auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal atau public accounting. Melakukan pengauditan sistem informasi akuntansi untuk menyediakan kepastian mengenai informasi yang terkandung pada laporan keuangan tersebut. Akuntan sebagai auditor harus menguji program yang sedang berjalan, menilai efisiensi dan efektivitas sistem, dan berpartisipasi dalam proses pengembangannya. Lalu selanjutnya ada soal permasalahan 20.12 halaman 752 sampai 753. Soalnya seperti ini. Para manajer di beberapa perusahaan menghadapi suatu krisis pengembangan sistem yang sedang berlangsung. Departemen SI mengembangkan sistem yang tidak dapat atau tidak akan digunakan oleh bisnis. Inti permasalahan ini adalah sebuah pemisah besar yang memisahkan dunia bisnis dan dunia SI. Beberapa departemen sepertinya akan mampu atau siap untuk melewati jarak ini. Satu alasan bagi krisis tersebut adalah bahwa banyak perusahaan mencari cara untuk meningkatkan sistem yang sudah ada dan kuno atau membangun sistem yang baru. Alasan lainnya adalah pengguna yang luas atas sistem berbasis PC yang telah menimbulkan ekspektasi berlebihan dari pengguna yang tidak dipenuhi Departemen SI. Para pengguna mencari aplikasi yang lebih kuat daripada yang tersedia pada sejumlah sistem yang lebih tua. Biaya pemisah besar ini dapat menjadi kerugian. Sebuah perusahaan kimia di ERCOT menghabiskan lebih dari $1 juta untuk sistem penganggaran dan pengendalian yang tidak pernah digunakan. Keahlian sistem departemen tersebut adalah kesempurnaan teknis, bukan anggaran. Hasilnya, sistem baru tersebut sepenuhnya kehilangan tujuan ketika digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Sebuah bank Western menggunakan sebuah alat komputer aided software engineer mahal untuk mengembangkan sebuah sistem yang diabaikan para pengguna karena tidak ada perencanaan desain. Seorang analisis sektor di bank tersebut mengatakan mereka membangun sistem dengan benar, tetapi sayangnya mereka sebenarnya tidak membangun sistem tersebut dengan benar. Lalu kita masuk kepada soalnya. Yang pertama, apakah pemisah besar dalam proses pengembangan sistem? Apa yang menimbulkan jarak tersebut? Nah, pemisah sistem ini terjadi karena yang pertama, komunikasi tidak baik antara perencanaan sistem, pengguna akhir, dan manajemen bisnis menghasilkan pengembangan sistem informasi yang tidak efektif. Yang kedua, terdapat beberapa sistem yang sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, pengguna akhir pendidikannya lebih baik menuntut sistem informasi yang lebih kuat dalam hasil yang lebih baik dari sistem informasi yang tidak bekerja. Lalu selanjutnya, masih terdapat orang yang tidak memahami operasi dan manajemen bisnis. Lalu soal yang kedua, apa yang akan Anda sarankan untuk menyelesaikan krisis informasi ini? Yang pertama, yang akan saya sarankan adalah menganalisis bisnis secara menyeluruh untuk memahami semua yang berhubungan dengan bisnisnya. Hal ini dapat membantu manajer bisnis untuk berkomunikasi secara efektif ketika mengembangkan sistem. Yang kedua, pencari pakar dalam bidang sistem. Hal ini bertujuan menjadi penghubung antara departemen sistem dan departemen keuangan dan membantu manajer bisnis untuk mengomunikasikan kebutuhan mereka dengan jelas. Lalu yang ketiga, lebih banyak melibatkan staf sistem dan pengguna akhir. Desainer harus bekerja sama dengan pengguna akhir untuk menilai kebutuhan dan mengembangkan solusi kerja. Yang keempat, harus memberikan pelatihan yang diperlukan karyawan untuk membuat sistem kerja yang benar. Lalu soal yang ketiga, diskusikan peran seorang perancang sistem, desainer sistem,
manajer bisnis, dan pengguna akhir yang dapat diambil untuk mempersempit pemisahan besar. Nah, yang pertama itu ada perancang sistem. Dengan melibatkan pengguna akhir dan manajer dalam proses desain dan pengembangan, hal ini akan mengurangi perilaku yang berkaitan dengan sistem yang baru dan menunjukkan bahwa sistem akan memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan. Yang kedua, manajer bisnis. Manajer bisnis dapat berkomunikasi secara teratur dengan pengembangan sistem untuk memastikan sistem memenuhi tujuan bisnis. Lalu yang ketiga, pengguna akhir dapat membantu menghubungkan pemisah besar dengan mengambil peran kooperatif dan interaktif dalam proses pengembangan. Lalu soal yang keempat, siapa yang memainkan peran penting dalam pengembangan sistem efektif? Peran pengembangan sistem yang paling penting dalam manajemen adalah menekankan pentingnya melibatkan para pengguna dalam proses tersebut, memberikan dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan, dan menyelaraskan sistem dengan strategi-strategi korporasi. Jadi semua harus memainkan peran dalam pengembangan sistem agar menjadi sistem yang efektif. Baiklah, sekian pembahasan dari soal mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya Zulfa Fajriani mohon pamit. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.